Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM 2303 10144, asal kelas dari IT2, mata kuliah Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman dengan dosen pengampu Ibu Novita Pramasari Putri SPMSC. Di sini saya ingin menjalankan tugas, yaitu mereview jurnal nasional dan internasional dengan jurnal dengan topik Agen Hayati. Jurnal pertama yaitu jurnal dari Podal et al. 2003 dan jurnal kedua dari Mulyani et al. 2019. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Kita masuk pada latar belakang. Penggunaan fungisida sintetis yang berlebihan menimbulkan resistensi patogen dan kerusakan lingkungan. Trichoderma spp menjadi alternatif pengendalian hayati yang efektif dan ramah lingkungan. Penjelasan mengenai latar belakang tersebut, bahasanya penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan patogen masih menjadi masalah utama bagi budidaya tanaman karena dapat menurunkan hasil dan kualitas produksi. Selama ini, pengendalian penyakit banyak menggunakan fungisida sintetis, tetapi penggunaannya secara terus-menerus dapat menyebabkan resistensi patogen dan penyamaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya yaitu menggunakan agen hayati Trichoderma spp. Cendawa ini diketahui mampu menghambat pertumbuhan berbagai patogen tanaman. Berdasarkan hal tersebut, kedua jurnal ini saya pilih untuk dibandingkan guna mengetahui efisiensi Trichoderma spp dalam pengendalian penyakit tanaman. Baik, selanjutnya masuk pada tujuan review. Di sini saya mengambil tujuan, yaitu yang pertama membandingkan metode penelitian, yang kedua membandingkan hasil antagonisme Trichoderma, yang ketiga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan penelitian, yang keempat yaitu menentukan implikasi untuk pengendalian penyakit tanaman. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian artikel pertama itu menggunakan metode dual culture dan positioned technique dengan desain RAL dan objek yang digunakan pada penelitian pertama yaitu Trichoderma harzianum dan 5 patogen tular tanah serta 6 fungisida. Metode yang digunakan pada artikel kedua yaitu dengan metode dual culture secara in vitro. Objek yang digunakan yaitu Trichoderma spp dan Colletotrichum capsici. Parameter yang digunakan yaitu persentase penghambatan selama 5 hari. Kedua penelitian menggunakan metode in vitro dengan teknik dual culture. Perbedaannya, jurnal internasional menguji Trichoderma terhadap beberapa jenis patogen sekaligus, sedangkan jurnal nasional hanya berfokus pada Colletotrichum capsici, penyebab anthracnosa pada cabai. Patogen yang digunakan pada jurnal yang akan kita bahas, yang pertama pada artikel 1 itu menggunakan Alternaria brassicicola, yang kedua itu Fusarium solani, yang ketiga Helmithosporium sorokiania, yang keempat itu Rhizoctonia solani, yang kelima Scerotium solsi. Pada artikel kedua itu menggunakan patogen Colletotrichum capsici. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil penelitian. Pada hasil penelitian di artikel 1, pada presentasi penghambatan, Alternaria itu berhasil melakukan penghambatan sebesar 70,35%, dan pada Fusarium berhasil melakukan penghambatan sebesar 70,82%, dan pada Helmithosporium itu berhasil melakukan penghambatan sebesar 66,55%. Pada Rhizoctonia
Solani itu berhasil melakukan penghambatan sebesar 78,56%, dan pada Sclerotium itu berhasil melakukan penambatan sebesar 92,53%. Nah, kompatibilitas fungisida itu yang kompatibel itu berlaku pada komper oksiklorid dan moncozeb. Yang tidak kompatibel itu berlaku pada carbendazim, yang kedua itu hexaconazole, dan yang ketiga itu ada carbendazim plus mancozeb. Pada hasil penelitian di jurnal internasional menunjukkan bahwasannya Trichoderma harzianum mampu menghambat berbagai patogen dengan tingkat penghambatan yang cukup tinggi. Penghambatan tertinggi terjadi pada Sclerotium rowsii, yaitu lebih dari 90%, yang menunjukkan potensi besar Trichoderma sebagai agen hayati. Pada artikel kedua, hasil penelitian penghambatan C. capsici pada hari pertama yaitu 43%, hari kedua 44%, hari ketiga 50%, hari keempat 58%, hari kelima 65%. Ini menunjukkan peningkatan efektivitas seiringnya waktu. Mekanisme antagonisme, yang pertama kompetisi ruang dan nutrisi, yang kedua ada mikoparasitisme, yang ketiga ada produksi enzim kitinase dan glukonase, yang selanjutnya ada antibiosis, dan yang terakhir ada induksi ketahanan tanaman. Nah, pada penelitian di jurnal pertama itu menunjukkan bahwasanya Trichoderma spp mampu menekan pertumbuhan Colectrochicum capsici secara bertahap. Presentasi penghambatan meningkat dari 43% pada hari pertama menjadi 65% pada hari kelima, yang menunjukkan efektivitas Trichoderma meningkat seiring waktu dari awal pengaplikasian hingga seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada analisis kelebihan yang dimiliki pada artikel pertama, yaitu yang pertama data lebih lengkap, yang kedua mengkaji kompatibilitas fungisida, yang ketiga itu mendukung konsep integrated disease management, yaitu atau disebut disingkat IDM. Pada artikel kedua, kelebihan yang dimiliki pertama yaitu fokus pada komoditas penting, yaitu yang digunakan pada artikel 2 itu komoditas cabai. Yang kedua itu metode sederhana dan mudah direplikasi. Yang ketiga itu ada relevan untuk pengendalian antraknosa. Selanjutnya kita masuk pada poin analisis kekurangan. Kekurangan kedua artikel di atas, yang pertama keduanya masih bersifat in vitro, yang kedua belum menguji efektivitas secara luas di lapangan, yang ketiga belum mengevaluasi aspek ekonomi penerapan. Selanjutnya yaitu perbandingan jurnal. Persamaan kedua jurnal, yang pertama itu sama-sama meneliti Trichoderma sebagai agen hayati, yang kedua itu menggunakan pengujian in vitro, yang ketiga yaitu menunjukkan kemampuan menghambat pertumbuhan patogen. Perbedaan pada kedua jurnal, pada jurnal pertama itu lebih luas karena mengkaji kompatibilitas fungisida, yang kedua lebih banyak patogennya, dan penguji fungisidanya lebih banyak dilakukan. Pada artikel kedua lebih spesifik pada penyakit antraknosa pada cabai. Selanjutnya kita masuk pada rekomendasi. Melalui dengan analisis dan diskusi
Artikel pertama lebih kuat sebagai referensi ilmiah karena cakupan penelitian lebih luas. Pada artikel kedua mendukung bahwa trichoderma efektif untuk pengendalian Colletotrichum capsicum pada cabai. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Trichoderma spp berpotensi besar sebagai agen pengendalian hayati. Artikel internasional memberikan bukti lebih komprehensif, sedangkan artikel nasional memperkuat aplikasinya pada penyakit antranosa cabai. Demikian hasil review dan perbandingan kedua jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini dari awal hingga akhir ini. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.